Pria ini harus merangkak naik tangga sambil berbaring setiap hari karena tidak seorang pun boleh melihat punggungnya. Bahkan, dia lebih rela tulang belakangnya patah menjadi dua daripada membiarkan siapapun melihatnya. Namun, tingkah aneh pria itu langsung membuat Jack penasaran. Jadi, Jack berpura-pura punggungnya terasa sangat gatal dan meminta pria itu untuk menggaruknya. Pria itu memastikan tidak ada cermin di sekitar sebelum dengan hati-hati menggaruk punggung Jack. Namun, Jack tiba-tiba menarik tali pemicu tersembunyi dan ketika sebuah tirai turun, punggung pria itu terlihat di cermin. Jack tidak melihat sesuatu yang aneh dan mengira pria itu hanya mengalami gangguan mental. Namun, detik berikutnya pria itu jatuh berlutut dalam kesakitan. Punggungnya terus menggembung seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Sebelum Jack sempat bereaksi, seluruh tulang di tubuh pria itu tiba-tiba patah dan dia meninggal di tempat. Jack benar-benar terkejut. Sebelum sempat pulih, dia merasakan bahunya menjadi berat. Saat menoleh, dia benar-benar melihat pria yang sudah meninggal itu. Saat itulah Jack menyadari bahwa dirinya telah terkena kutukan roh punggung. Siapapun yang melihat punggung orang yang terkena kutukan akan mati. Tiba-tiba seorang kurir mendorong pintu hingga terbuka. Jack segera membungkukkan tubuhnya agar punggungnya tidak terlihat oleh kurir tersebut. Dengan cara itu, dia berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun, Jack tidak mungkin terus berdiam di rumah selamanya. Jadi, dia harus mengambil risiko keluar untuk mencari cara mematahkan kutukan tersebut. Ada banyak pejalan kaki di jalan, sehingga Jack hanya bisa berjalan dengan punggung menempel pada dinding. Tetapi hal ini justru menarik perhatian orang-orang. Ketika kerumunan mulai berkumpul, Jack terpaksa mengambil risiko menyeberang jalan untuk keluar dari pandangan mereka. Untungnya, dia berhasil sampai ke sebuah jembatan penyeberangan. Sialnya, jembatan itu transparan di ketiga sisinya. Jadi, begitu dia bergerak, punggungnya akan terlihat. Roh itu dengan sombong menyuruh Jack untuk menyerah saja. Menyerah lebih cepat berarti penderitaan yang lebih singkat. Saat Jack mulai putus asa, seorang pria tinggi berjalan melewatinya. Jack segera mengikutinya dan berjalan sangat dekat di belakangnya, agar tidak ada yang bisa melihat punggungnya. Namun, roh itu tiba-tiba mengutuk pria tersebut hingga dia berbalik. Jack segera bergerak mengikuti pria itu sambil berputar-putar di tempat bersamanya. Dengan cara itu, dia berhasil menghindari bencana. Namun, mereka tidak bisa terus berputar selamanya. Jadi, Jack segera menggunakan kekuatan supernya untuk membekukan pria tersebut. Kemudian, di dalam buku pikiran, Jack menambahkan sifat bahwa pria itu tidak akan pernah menoleh ke belakang. Sejak saat itu, pria tersebut tidak pernah melihat ke belakang. Jack terus berjalan tepat di belakangnya sampai mereka tiba di sebuah geng kecil yang sepi. Jack sudah terlalu lelah untuk terus berjalan, jadi dia duduk di tanah untuk beristirahat. Saat itu juga, teman Jack kebetulan lewat. Gadis itu melihat ke sekeliling seolah sedang mencari sumber suara seseorang yang bernyanyi di gang tersebut. Namun dia melihat Jack tergeletak di tanah dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Jack yang sudah terlalu lelah untuk berpikir jernih perlahan berdiri dengan punggung menghadap temannya. Roh itu dengan gembira mengatakan bahwa Jack akan segera mati dan langsung berbalik untuk melihat gadis tersebut. Namun gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan pingsan sebelum roh itu sempat bereaksi. Suara lolongan hantu yang mengerikan tiba-tiba terdengar di gang tersebut. Ternyata gang ini juga terkena kutukan. Setiap kali suara nyanyian misterius terdengar, siapapun yang menoleh ke belakang akan diseret ke neraka. Dan gadis itu ternyata adalah seseorang yang diam-diam dihubungi Jack saat dia berpura-pura sedang beristirahat. Roh tersebut telah jatuh ke dalam jebakan Jack dan akhirnya diseret ke neraka oleh banyak hantu jahat. Akhirnya Jack pun selamat.